فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rohimani wa rohimakumullah. Melanjutkan cerita sebelumnya, tafsir surat Yasin ayat 13 dan 14 mengenai penolakan orang-orang Ashab Al-Qaryah terhadap 3 rasul yang diutus kepada mereka. 3 ayat berikut ini akan mengisahkan bagaimana adu argumentasi antara kaum pembangkang dengan para utusan tersebut. Ayat 15-17 menceritakan bagaimana dialog antara para utusan dengan penduduk Ashab Al-Qaryah atau Antiokhia. Kaum ini menolak kehadiran para utusan dengan dalih utusan itu juga manusia biasa makan dengan makanan yang sama dan berperilaku layaknya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka, penduduk negeri itu, berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan yang maha pemberi kasih, sama sekali tidak menurunkan sesuatu pun kepada kamu, tidak lain hanyalah berdusta. Mereka, para utusan itu, berkata, Tuhan pemelihara kami mengetahui sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kamu. Dan tugas kami tidak lain kecuali penyampaian tuntunan Allah dengan jelas. Berdasarkan narasi ayat ini, Wahbah As-Suhaili dalam tafsir Al-Munir menerangkan, pola pikir penduduk Antiokhia ini mirip dengan pola pikir kaum-kaum terdahulu yang mengingkari dakwah Rasul mereka. Ibnu Jarir At-Tabari menerangkan 3 ayat di atas dengan melanjutkan cerita dari riwayat yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Orang-orang negeri yang didatangi 3 utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menolak ajaran para rasul. Mereka berargumen bahwa tidak mungkin manusia biasa yang sama seperti mereka menjadi rasul. Yang patut menjadi rasul hanyalah figur serupa malaikat yang gagah dan berani. Al-Tabari melanjutkan penjelasannya bahwa atas respon dari penduduk yang menolak, para rasul pun mengatakan, Tuhan kami mengetahui bahwa kami adalah benar-benar rasul kalian atas apa yang kami dakwahkan kepada kalian. Kami diutus dengan ajaran itu kepada kalian untuk menyampaikannya secara gamblang. Jika kalian menerimanya maka keberuntunganlah bagi kalian. Jika kalian tidak menerima maka kami sudah menunaikan kewajiban kami. Pola ungkapan mereka pada ayat ke-16 itu menurut Ibnu Ashur merupakan salah satu bentuk sumpah dalam tradisi Arab terdahulu. Bila diperhatikan, kalimat inna ilaikum la mursalun di ayat ke-16 mirip dengan potongan ayat ke-14 yang berbunyi inna ilaikum mursalun. Perbedaan keduanya terletak pada jumlah huruf taukid penguat. Pada ayat ke-14 hanya ada 1 taukid yaitu inna, sementara pada ayat ke-16 selain inna juga ditambahkan lam taukid. Ini menurut As-Suhaili bertujuan memberikan penekanan lebih pada ungkapan, sebab munculnya penolakan dan penyangkalan dari lawan bicara, yaitu kaum Antiokhia. As-Suhaili juga menilai ungkapan ini mengandung pesan tawakal. Seakan-akan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kami sebagai utusannya. Andaikan kami berbohong dengan mengatasnamakannya, maka ia akan mengasap kami dengan pedih. Sebaliknya, andaikan kami jujur, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dan memenangkan kami atas kalian. Kelak kalian akan tahu siapa yang akan memperoleh kesudahan yang baik. Terkait ayat terakhir, Al-Misbah menafsirkan para utusan itu seakan-akan menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan keimanan, upah dan imbalan dari kaumnya. Penyebutan kata Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, oleh penduduk Antiokhia menunjukkan kepercayaan mereka pada adanya Allah.
Akan tetapi mereka mengingkari risalah dan kerasulan serta lebih memilih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai wasilah. Menurut Al-Tabatabai, mereka percaya bahwa Tuhan telah melimpahkan wewenang dan pengelolaan pengaturan kepada makhluk-makhluknya yang dekat kepadanya, seperti para malaikat dan tuhan-tuhan lain yang mereka sembah. Al-Tabatabai berpendapat bahwa Tuhan yang mereka namai Ar-Rahman ini adalah Tuhan dari segala Tuhan. Namun Al-Tabatabai menguraikan pendapat alternatif, yakni bisa jadi juga yang mereka ucapkan bukanlah kata Ar-Rahman. Al-Quran menggunakan diksi Ar-Rahman untuk menggambarkan betapa besar rahmat dan santunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka menghadapi peningkaran mereka terhadap kebenaran. Ulama melanjutkan bahwa para rasul dalam ayat ini tidak mengajukan bukti indrawi yang dapat meyakinkan masyarakatnya tentang kerasulan mereka, tidak seperti rasul lain. Ini sebagai penegasan bahwa para rasul tidak membutuhkan keimanan ataupun upah dari mereka para pembangkang, melainkan cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui bahwa para rasul telah melaksanakan tugas. Adapun penyampaian yang jelas dalam ayat ke-17 menurut Nawawi Al-Bantani adalah bahwa utusan itu menyampaikan risalah dengan cara yang sangat jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami kaumnya, dan disertai mujizat sebagai penguat. Demikianlah penjelasan singkat mengenai tafsir surat Yasin ayat 15-17. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan kisah Ashab Al-Qaryah atau suku Antiokhia tersebut, nantikan pembahasan selanjutnya. Syukron jazakumullah.